Indonesia tak pernah menyangka, hari kiamat akan dimulai dari mereka yang dulu berkuasa. Tapi sebelumnya, jangan lewatkan kisah epik ini. Like dan subscribe channel ini untuk mendukung cerita-cerita seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Episode 1, Malam di Gunung Bromo. Pagi itu, Gunung Bromo terlihat tenang seperti biasa. Namun, bagi Ari Prasetya, seorang polisi muda yang berasal dari desa di Jawa Timur, tempat itu terasa semakin asing dan menegangkan. Ari baru saja dipindahkan ke unit tugas khusus yang ditugaskan untuk menangani ancaman yang semakin serius di wilayah tersebut. Ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dia bayangkan. Ari adalah seorang pria dengan latar belakang Jawa yang kental. Dia tumbuh di pedesaan, di sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedamaian. Sejak kecil, Ari terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan penuh dengan pekerjaan keras. Namun, hidupnya berubah ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan polisi, berharap bisa melindungi orang-orang seperti keluarganya. Di Gunung Bromo, cerita yang Ari dengar berbeda dari apa yang dia alami. Sebuah laporan yang masuk ke kantor polisi menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan, sebuah ladang ganja yang diduga milik para koruptor yang telah merusak banyak kehidupan. Aktivitas itu menjadi semakin gelap dan membayangi setiap langkahnya. Saat itu, di kampung sekitarnya, Ari bertemu dengan beberapa anggota petugas pemadam kebakaran dan tentara TNI yang juga ditugaskan untuk memantau situasi. Mereka semua menganggap laporan tentang ladang ganja itu lebih sebagai rumor belaka, namun Ari merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka. Langit malam di Bromo mulai menghitam, dan udara semakin dingin. Namun, ada sesuatu yang tak biasa. Hening yang biasanya menyelimuti Gunung Bromo, kini terasa mencekam. Ari berdiri di depan base camp, mengawasi para petugas yang bersiap melaksanakan tugas mereka. Kegelapan semakin menyelimuti, dan angin malam membawa aroma yang membuat bulu kuduknya merinding. Ari, seorang tentara muda, Sigit, mendekatinya. Kita sudah siap untuk malam ini. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Ari mengangguk pelan, merasakan firasat yang sama. Ada yang tidak biasa di sini, Sigit. Kita harus tetap waspada. Tanpa mereka ketahui, malam itu akan menjadi awal dari perubahan yang tak terbayangkan. Dan, di ladang ganja yang tersembunyi di kaki Gunung Bromo, sebuah kekuatan jahat telah dibangkitkan. Para koruptor yang selama ini hidup dalam kemewahan dengan merusak negara dan rakyat kini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, zombie yang dipenuhi kebencian dan kelaparan. Dengan langkah hati-hati, Ari dan pasukan lainnya mulai bergerak menuju lokasi yang telah dilaporkan. Keputusan mereka untuk melanjutkan misi ini tanpa menyadari ancaman yang lebih besar akan mengubah hidup mereka selamanya. Di luar, angin berbisik, seolah memberi peringatan bahwa sesuatu yang buruk sedang menanti mereka. Ari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar ganja yang tersembunyi di Gunung Bromo ini. Sesuatu yang mengerikan dan tak terbayangkan sedang menanti untuk ditemukan. Episode 2, Jejak yang Tersembunyi. Pagi berikutnya, Ari dan timnya berangkat menuju ladang ganja yang tersembunyi di kaki Gunung Bromo. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Sejak malam sebelumnya, perasaan gelisah semakin menghantui Ari. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu mereka di lokasi tersebut. Ari berjalan di depan bersama Sigit, tentara muda yang selalu bersemangat. Sigit sedikit gugup, dan Ari bisa merasakannya. Ari, apakah menurutmu ini benar-benar hanya ladang ganja? Aku merasa ada yang lebih besar di balik ini, kata Sigit dengan suara bergetar. Ari tidak bisa menjawab dengan pasti. Ia hanya mengangguk, sambil terus menatap jalan yang semakin terjal dan gelap. Mereka masuk lebih dalam ke wilayah yang tidak pernah mereka jelajahi sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, tanah tampak tandus, seolah terkontaminasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Hutan di sekitar mereka semakin rapat, pohon-pohon besar menutupi cahaya matahari. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang. Mereka semua berhenti sejenak, saling bertatapan. Dani, petugas pemadam kebakaran yang berada di belakang, memegang senapan dan menatap ke arah suara itu. Apa itu? Tanyanya dengan tegang. Ayo, tetap tenang, jawab Ari, berusaha menenangkan suasana.
Namun, di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya sampai di sebuah clearing yang luas. Ladang ganja yang mereka cari akhirnya terlihat. Tapi, ada sesuatu yang sangat aneh, tak ada petani atau penjaga yang biasanya menjaga ladang tersebut. Mereka menyelidiki area itu dengan hati-hati. Tanahnya tercium bau busuk, dan tanaman ganja yang seharusnya subur kini tampak layu dan mati. Semakin mereka mendekati pusat ladang, bau itu semakin kuat, bau yang sangat menjijikan, seolah ada sesuatu yang lebih buruk daripada sekedar tanaman mati. Tiba-tiba, dari balik tanaman, terdengar suara gemerisik. Ari dan timnya terkejut, dan dengan refleks, mereka mengarahkan senapan ke arah suara itu. Dari balik semak-semak, muncul sosok yang bergerak lambat, dengan tubuh yang pucat dan mata kosong. Ari langsung mengenali apa yang ada di depannya. Zombie, dan mereka lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan. Apa yang terjadi di sini? Bisik Ari dengan gemetar. Para zombie itu bergerak semakin dekat, dan satu persatu muncul dari balik tanaman ganja yang tak lagi hidup. Sekelompok zombie yang penuh dengan luka-luka terbuka, tubuh yang tampak cacat dan busuk, mulai menyerbu mereka. Ari segera memberi perintah kepada timnya untuk mundur ke posisi yang lebih aman, tetapi ini bukan sekadar pertempuran biasa. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga keberanian, Ari dan timnya mulai bertempur melawan zombie-zombie koruptor yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Inilah awal dari kengerian yang akan mengguncang dunia mereka. Episode 3, Kegelapan yang Terungkap. Ari dan timnya berlari dengan cepat, menyusun rencana mundur setelah pertama kali menghadapi serangan zombie. Kepanikan mulai merayap, tetapi Ari berusaha keras untuk tetap tenang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin para koruptor yang seharusnya hidup di balik tembok kemewahan berubah menjadi makhluk seperti itu? Apa yang telah terjadi di Gunung Bromo ini? Namun, semua pertanyaan itu terpaksa ia simpan sementara. Saat mereka mundur, sebuah suara keras menggema, berasal dari kedalaman hutan. Teriakan-teriakan penuh kebencian terdengar semakin dekat. Ari tahu bahwa jika mereka tidak segera melawan, mereka akan menjadi korban berikutnya. Sigit, ambil posisi di belakang, perintah Ari tegas. Dani, ke kiri, jaga sisi kita. Kami bertahan di sini. Setelah beberapa saat, suara itu semakin keras. Para zombie muncul dari segala arah, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Mereka bergerak lambat namun pasti, dengan wajah penuh kemarahan, kelaparan, dan kebencian. Saat pertempuran sengit dimulai, Ari tak bisa menahan rasa cemas yang terus mengguncang hatinya. Satu persatu, zombie mulai menyerang anggota tim. Dani, yang berada di sisi kiri, terkena serangan pertama, jatuh terpelanting ke tanah. Ari berlari cepat untuk membantunya, menariknya ke posisi yang lebih aman. Namun, keadaan semakin buruk. Mereka terjebak di ladang ganja yang kini menjadi sarang kegelapan, dan setiap langkah mereka semakin mengarah pada kehancuran. Ari merasakan tubuhnya lelah, namun tekadnya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya tetap kuat. Tidak ada jalan mundur, hanya ada jalan untuk bertahan hidup dan melawan. Semua siap? Teriak Ari, suaranya tenggelam dalam suara jeritan zombie yang semakin keras. Para anggota tim mengangguk. Mereka tahu ini adalah pertempuran hidup atau mati. Ari memberi isyarat untuk memulai serangan balik. Mereka menembak dan menghancurkan zombie-zombie yang terus mendekat. Setiap tembakan yang dilepaskan membawa rasa cemas yang lebih dalam, namun juga kekuatan untuk bertahan. Namun, di tengah pertempuran itu, Ari mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali mereka membunuh satu zombie, lebih banyak yang muncul, dan mereka semakin agresif. Keanehan ini membuatnya semakin curiga akan asal-usul virus yang mengubah koruptor menjadi zombie. Dalam kebingungannya, Ari mendengar suara berdesir dari belakang. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan besar bergerak cepat ke arahnya. Sebuah makhluk besar, yang lebih menyeramkan daripada zombie biasa, muncul dari kegelapan, terlihat seperti pemimpin dari gerombolan itu. Mata Ari membelalak, mengetahui bahwa pertempuran ini tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memecahkan misteri yang mengerikan di balik semuanya. Bersiap, teriak Ari dengan suara penuh tekad, menghadapi pemimpin zombie yang datang menantang mereka. Perang ini baru saja dimulai.
Episode 4, Pertempuran Tanpa Henti. Saat makhluk besar yang lebih mengerikan dari zombie-zombie biasa itu muncul, Ari tahu mereka harus bertindak cepat. Sifat kepemimpinan makhluk itu, yang tampak lebih kuat dan terorganisir daripada zombie lainnya, memberi tanda bahwa ini bukanlah hanya sekadar wabah biasa. Ari merasakan perasaan takut yang mendalam menggerogoti hatinya, namun dia tahu tak ada waktu untuk ragu. Dengan refleksi yang cepat, Ari memberikan perintah, semua, mundur ke posisi lebih tinggi. Sigit, bawa Dani. Ari tahu mereka harus berlari, tapi mereka juga harus melawan. Zombie-zombie yang muncul tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mempersempit ruang gerak mereka. Tim bergerak mundur secara taktis, sembari berusaha menghindari serangan dari zombie-zombie yang semakin mendekat. Sigit dan Dani, meskipun terluka, bertahan dan mengikuti perintah Ari. Setiap tembakan yang mereka lepaskan mengubah arah pertempuran sejenak, namun mereka tahu ini hanyalah pertempuran yang tidak ada akhirnya. Waktu tidak berpihak pada mereka. Ari, ini semakin gila, teriak Dani, yang mencoba melawan dua zombie yang menyerangnya. Darahnya mengalir, namun dia tetap bertahan, melawan setiap serangan. Ari tahu ini adalah titik terberat mereka, namun ia harus tetap menjaga moral timnya agar mereka tidak jatuh. Sementara itu, makhluk besar yang mereka hadapi tampak semakin dominan. Zombie pemimpin itu bergerak dengan sangat cepat, memimpin serangan dengan presisi yang mengejutkan. Kecepatan dan kelicikannya membuat Ari sadar bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan, mereka harus menyerang balik. Dengan penuh tekad, Ari memimpin timnya untuk berpindah ke tempat yang lebih strategis. Mereka menemukan sebuah bangunan tua di sisi ladang ganja yang bisa mereka jadikan tempat bertahan. Meski ruangan itu penuh dengan sampah dan berbau busuk, Ari tahu mereka tidak memiliki banyak pilihan. Mereka terpaksa masuk dan mengunci pintu. Namun, pintu yang terkunci tak bisa bertahan lama. Ari tahu mereka hanya memiliki waktu beberapa menit sebelum zombie itu mulai menggerogoti mereka dari luar. Di dalam ruangan itu, hanya ada suara napas yang berat dan ketegangan yang mencekam. Para anggota tim saling bertatapan, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Di tengah ketegangan, Ari tiba-tiba mendapatkan ide. Kita tidak bisa terus bertahan, katanya dengan suara yang penuh semangat. Kita akan menggunakan jalan pintas yang ada di bawah gedung ini. Ada terowongan kecil yang dulu digunakan oleh petani untuk menyembunyikan hasil panen mereka. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka semakin dekat. Keputusan Ari untuk bergerak keluar dari persembunyian mereka membuat timnya siap untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Mereka tahu bahwa pertarungan kali ini bukan hanya melawan zombie, tetapi juga melawan waktu. Mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin dekat adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Dengan langkah-langkah cepat dan hati yang penuh keberanian, mereka siap melangkah ke terowongan yang tersembunyi, berharap bisa menghindari ancaman zombie yang semakin menggila. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus berhadapan dengan lebih banyak bahaya yang menanti di depan mata. Episode 5, Perang Besar dimulai. Hari itu terasa seperti dunia terbalik. Ari dan timnya kini berada di terowongan kecil yang seharusnya menyelamatkan mereka. Tetapi kenyataannya, mereka justru masuk ke dalam dunia yang lebih gelap dan berbahaya. Terowongan itu sempit dan berliku, dengan bau lembab yang menusuk hidung mereka. Langkah mereka semakin cepat, berharap mereka bisa sampai ke ujung terowongan dan menemukan jalan keluar. Namun, saat mereka berjalan semakin dalam, ada sesuatu yang tidak beres. Sigit yang berada di depan tiba-tiba berhenti, tangannya terulur untuk memberi isyarat agar timnya ikut berhenti. Ari, ada yang aneh di sini, katanya dengan suara berbisik. Ari mendekat, menatap sekitar dengan cemas. Ketika matanya menelusuri bagian dalam terowongan, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah jejak darah segar yang mengarah ke dalam kegelapan. Ada sesuatu atau seseorang yang baru saja melewati tempat ini, dan itu bukan hanya zombie biasa. Berhati-hatilah, kata Ari dengan suara penuh kewaspadaan. Mereka terus melangkah, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Akhirnya, mereka sampai di ujung terowongan yang lebih terang. Namun saat mereka keluar, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah gua besar yang tersembunyi di dalam Gunung Bromo. Pemandangannya sangat berbeda, sebuah tempat yang sepertinya tidak pernah dijamah manusia. Di sekitar gua itu, ada tumpukan besar batu-batu yang seperti sengaja diletakkan, dan bau busuk yang lebih menyengat dibandingkan sebelumnya. Apa ini?
Sigit bertanya dengan heran, suaranya penuh ketakutan. Sebelum Ari bisa menjawab, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Sebuah suara yang keras, seperti suara gerakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tiba-tiba, lebih banyak zombie mulai muncul dari dalam gua, dan mereka jauh lebih kuat serta agresif dibandingkan yang mereka hadapi sebelumnya. Di antara para zombie, Ari melihat sesuatu yang lebih mengerikan, makhluk raksasa yang tampaknya mengendalikan semuanya. Matanya yang kosong menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Ari tahu, ini adalah pemimpin dari gerombolan zombie yang telah mereka hadapi, dan makhluk ini jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Ari memandang sekelilingnya, berusaha mencari jalan untuk melarikan diri. Namun, mereka terjebak. Tidak ada jalan mundur lagi. Ini bukan hanya sekedar wabah, ini adalah pertempuran untuk hidup kita. Ari berkata dengan tegas kepada timnya. Dia tahu, untuk keluar dari sini, mereka harus bertarung habis-habisan. Di saat itu, mereka mulai melawan dengan segala yang mereka miliki. Teman-teman Ari, meskipun terluka dan lelah, tak pernah berhenti bertarung. Setiap tembakan yang dilepaskan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghentikan wabah yang mengerikan ini. Namun, Ari tahu bahwa untuk mengakhiri kekejaman ini, mereka tidak hanya butuh kekuatan, mereka butuh pengetahuan tentang asal-muasal virus ini. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah dengan melawan sampai titik darah penghabisan. Pertempuran ini baru saja dimulai. Episode 6, Mencari Harapan di Tengah Kegelapan. Setelah pertempuran hebat di gua, Ari dan timnya akhirnya berhasil mengalahkan sebagian besar zombie yang menyerang mereka. Namun, mereka masih terjebak di dalam gua besar yang tersembunyi di Gunung Bromo. Udara di dalam gua terasa berat dan pengap, sementara bau busuk yang berasal dari mayat-mayat zombie yang tergeletak di sana semakin menyengat. Ari, yang sudah kelelahan, mencoba untuk berpikir jernih. Kita harus keluar dari sini. Kita sudah bertahan cukup lama, ujarnya sambil melihat ke arah timnya. Wajah-wajah mereka penuh keletihan, namun mata mereka masih menyimpan tekad untuk bertahan hidup. Sigit dan Dani, meskipun terluka parah, tetap berdiri tegak. Dani, yang sebelumnya hampir terkapar di tangan zombie, berusaha untuk menunjukkan semangatnya. Ari, kita tidak bisa mundur sekarang. Mereka terlalu banyak, dan kita sudah terlalu jauh. Kita harus cari jalan untuk menghancurkan mereka dari dalam, katanya dengan suara serak, tetapi penuh keyakinan. Ari mengangguk, menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghentikan wabah ini. Mereka tidak hanya bertarung untuk hidup mereka sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang mungkin terancam oleh virus yang mengubah koruptor menjadi zombie ini. Namun, untuk menghancurkan ancaman ini, mereka membutuhkan informasi lebih lanjut. Mereka harus mencari tahu bagaimana virus ini menyebar dan siapa yang berada di balik penciptaan wabah ini. Ari menduga bahwa di dalam gunung ini terdapat lebih banyak rahasia yang belum mereka temukan. Mungkin, ada petunjuk tentang asal-usul virus yang bisa memberi mereka keuntungan dalam pertempuran ini. Ari memutuskan untuk memimpin timnya lebih dalam ke dalam gua, berharap menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menghentikan semua ini. Sambil berjalan, mereka berusaha menenangkan diri, namun ketegangan tetap menggantung di udara. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada kebenaran yang lebih mengerikan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di dalam gua, yang dipenuhi dengan tumpukan dokumen dan peralatan laboratorium yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Ari membuka salah satu dokumen dan mulai membacanya. Ini catatan penelitian. Virus ini berasal dari eksperimen korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi. Mereka mencoba menciptakan senjata biologis untuk keuntungan pribadi, katanya dengan suara terkejut. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian mereka, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Mereka mendengar geraman yang semakin mendekat. Tidak ada waktu lagi untuk membaca lebih lanjut. Tim, bersiap. Mereka datang lagi, teriak Ari. Timnya segera mengambil posisi bertahan, siap menghadapi gelombang serangan zombie yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam kegelapan gua itu, hanya satu hal yang pasti, mereka tidak hanya bertempur melawan zombie, tetapi juga dengan waktu. Mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, atau mereka akan menjadi bagian dari hancurnya dunia yang lebih besar. Ari tahu bahwa hanya satu hal yang dapat mereka percaya sekarang. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati,
dan mereka harus terus berjuang. Episode 7, Teror yang tak terbendung. Setelah menemukan petunjuk penting di dalam gua, Ari dan timnya tahu mereka tidak bisa lagi berlama-lama. Wabah yang mereka hadapi semakin meluas, dan mereka harus segera bertindak untuk menghentikan penyebarannya sebelum terlambat. Namun, saat mereka berusaha melangkah lebih jauh ke dalam gua untuk mencari lebih banyak informasi, sebuah teriakan keras menggetarkan seluruh tubuh mereka. Zombie-zombie yang sebelumnya mereka hadapi kini tampak lebih terorganisir dan agresif. Mereka tidak lagi bergerak secara acak, tetapi seolah mengikuti perintah dari pemimpin mereka yang masih tersembunyi di dalam kegelapan. Ari merasakan gelombang ketegangan melanda dirinya dan timnya. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pertempuran untuk bertahan hidup. Ini adalah pertempuran untuk menghentikan sebuah virus yang dapat menghancurkan dunia. Dani, Sigit, ambil posisi di belakang, teriak Ari, memerintahkan timnya untuk bertahan dengan strategi lebih hati-hati. Kita harus bertindak cepat, atau kita akan terjebak di sini selamanya. Sigit, meskipun terluka, tetap mengikuti perintah Ari. Mereka mulai bergerak dengan hati-hati, mencari jalan keluar dari gua yang semakin penuh dengan zombie. Namun, saat mereka mendekati pintu keluar, sebuah ledakan keras mengguncang tanah, menyebabkan gua itu mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, memblokir jalan yang mereka tuju. Di antara kepanikan itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, muncul di balik reruntuhan. Pemimpin zombie yang mereka duga sebelumnya akhirnya muncul. Makhluk itu lebih besar dan lebih kuat dari semua zombie yang pernah mereka hadapi. Tubuhnya yang penuh luka mengeluarkan suara gemuruh, seakan siap untuk menelan semua yang ada di hadapannya. Ari memandang timnya, mengetahui bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bertahan. Kita harus berhenti berlari. Saatnya untuk melawan, kata Ari dengan tegas. Semua anggota tim, meskipun lelah, mempersiapkan senjata mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengakhiri semua ini. Perlahan, pertempuran sengit dimulai. Ledakan-ledakan senapan terdengar, tubuh zombie yang besar itu mulai jatuh satu persatu. Namun, meskipun zombie pemimpin itu terluka, ia masih terlalu kuat. Ari mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya perlu menghancurkan pemimpin zombie ini, tetapi juga menemukan cara untuk menghentikan virus ini dari penyebaran lebih lanjut. Sementara pertempuran berlangsung, Ari melihat sebuah alat yang digunakan untuk penelitian di salah satu meja yang tersembunyi. Ia dengan cepat berlari ke sana, membuka dokumen yang ada. Ini dia, serunya dengan suara gemetar. Kita bisa menghentikan virus ini dengan metode yang mereka gunakan untuk menciptakannya. Tetapi kita harus menghancurkan pusat laboratorium mereka yang ada di dalam gunung ini. Dengan sedikit harapan yang tersisa, Ari memberi perintah untuk mundur sementara mereka mencari tempat untuk menghancurkan laboratorium yang ada di dalam gunung. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Mereka harus berhadapan dengan semakin banyak zombie yang muncul di sepanjang jalan mereka. Dengan semangat yang semakin menipis namun tekad yang tak terbendung, mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Pertempuran yang akan menentukan apakah mereka bisa menghentikan penyebaran virus ini atau tidak. Episode 8, Puncak Perjuangan. Ari dan timnya merasa berada di ambang keputusasaan. Mereka telah berhasil bertahan hidup hingga titik ini, namun ancaman yang mereka hadapi kini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah menemukan petunjuk di laboratorium tersembunyi, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah dengan menghancurkan pusat penelitian yang ada di dalam Gunung Bromo. Namun, jalan menuju pusat tersebut semakin berbahaya. Dari atas tebing yang tinggi, mereka bisa melihat gerombolan zombie yang semakin banyak, seakan sudah menyebar ke seluruh gunung. Pemimpin zombie yang besar dan kuat masih mengejar mereka, dan Ari tahu mereka hanya memiliki sedikit waktu. Jika mereka gagal, tidak hanya gunung ini yang akan hancur, tetapi seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ari memimpin timnya melewati jalan setapak yang sempit, berusaha menghindari serangan zombie yang bersembunyi di balik batu-batu besar. Mereka terus bergerak lebih dalam ke dalam gunung, menuruni lembah curam dan melewati reruntuhan yang menandakan kekuatan luar biasa yang telah menghancurkan segala sesuatu. Namun, ketika mereka hampir sampai di pintu masuk pusat penelitian, mereka dihadang oleh zombie-zombie yang lebih kuat. Ari memandang sekelilingnya, merasakan bahwa mereka berada di titik paling kritis dalam hidup mereka. Kita harus masuk ke sana dan menghancurkan semua ini.
Ini satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini, kata Ari, suaranya penuh tekad. Mereka bertempur dengan segala yang mereka miliki, menembak zombie satu persatu, menghindari serangan mereka. Beberapa dari timnya terluka parah, namun mereka terus melawan, tidak ada waktu untuk mundur. Dani, yang sebelumnya terluka, menjadi semakin lemah, tetapi semangatnya tidak padam. Ari, kita hampir sampai, serunya dengan napas terengah-engah. Mereka akhirnya sampai di pintu pusat penelitian, dan dengan cepat Ari memasukkan kode yang berhasil mereka temukan di dokumen yang mereka bawa. Pintu terbuka, dan mereka segera masuk ke dalam. Di dalam, mereka menemukan sejumlah peralatan penelitian yang telah lama ditinggalkan, serta beberapa komputer yang masih aktif. Ari segera menuju salah satu komputer, mencari cara untuk mematikan virus ini. Ini dia, katanya, saat akhirnya menemukan kunci untuk menghentikan penyebaran virus. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, mereka mendengar langkah kaki berat dari belakang. Pemimpin zombie yang mereka hadapi muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya, dengan amarah yang jelas terpancar dari setiap gerakannya. Semua, mundur, perintah Ari. Kita harus menghancurkan pusat ini sekarang. Dengan perasaan cemas dan waktu yang terus berjalan, Ari dan timnya memulai upaya terakhir untuk menghancurkan virus dan menghentikan pemimpin zombie tersebut. Setiap detik terasa seperti 100 tahun, dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup kini mencapai puncaknya. Ari tahu bahwa tak ada jalan kembali, dan pertempuran ini akan menentukan nasib seluruh dunia. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertarung sampai titik darah penghabisan, berharap mereka dapat menemukan harapan di tengah kegelapan yang semakin mendalam. Episode 9, Harapan yang Terkubur. Ari dan timnya kini terjebak di dalam pusat penelitian yang tersembunyi di dalam Gunung Bromo. Waktu mereka semakin menipis, dan rasa cemas semakin menggerogoti hati mereka. Pemimpin zombie yang mengerikan semakin mendekat, gerakannya cepat dan penuh amarah. Tiba-tiba, dunia mereka terasa sempit, seolah tidak ada jalan keluar. Namun, meskipun terjebak, Ari tidak menyerah. Kita harus bertahan, kita hanya butuh sedikit waktu lagi, ujarnya dengan penuh keyakinan, meskipun tubuhnya kelelahan. Timnya, yang juga hampir habis tenaga, tetap bertahan. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang masih selamat. Di layar komputer, Ari menemukan prosedur terakhir yang harus mereka lakukan untuk menghancurkan virus tersebut. Prosedur itu sangat rumit, tetapi ada satu kesempatan terakhir. Ari memberitahukan kepada timnya bahwa mereka harus memicu penghancuran pusat penelitian ini agar virus tidak bisa menyebar lebih jauh. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, serangan zombie semakin ganas. Pintu masuk ke pusat penelitian dihancurkan, dan gerombolan zombie mulai menyerbu ke dalam. Ari dan timnya, dengan senjata terbatas, mulai bertempur habis-habisan, melawan setiap zombie yang datang menghampiri mereka. Dani, yang terluka parah, terlihat semakin lemah, namun ia berusaha bertahan. Ari, lakukan apa yang perlu dilakukan. Kami akan bertahan di sini, katanya dengan suara lemah, tetapi tegas. Ari menatap Dani dengan mata penuh kekhawatiran, namun ia tahu mereka tidak bisa mundur sekarang. Perang semakin sengit, dan Ari tahu bahwa ini adalah titik tak terelakkan. Mereka harus segera menghancurkan pusat penelitian ini, dan jika mereka berhasil, itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan virus. Waktu mereka semakin singkat, dan Ari berusaha untuk tetap fokus meskipun ketegangan mencekam. Sambil menembak zombie yang semakin banyak, Ari berhasil memicu prosedur penghancuran virus. Ledakan besar terdengar di seluruh pusat penelitian. Kekuatan ledakan itu menggetarkan seluruh bangunan, dan dalam sekejap, lantai-lantai pusat penelitian mulai runtuh. Ari memerintahkan timnya untuk segera keluar, meskipun mereka terluka dan kelelahan. Dalam kehancuran yang terjadi, mereka melarikan diri melalui jalan yang sudah mereka temukan sebelumnya. Mereka berlari melewati terowongan yang sempit, menuju jalan keluar dari gunung yang semakin runtuh. Meskipun mereka tidak tahu apakah virus ini benar-benar berhasil dihentikan, satu hal yang pasti, mereka telah melakukan yang terbaik. Dalam kegelapan itu, mereka masih memiliki harapan untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Mereka bertahan, bahkan ketika dunia di sekitar mereka hancur. Dengan langkah lemah namun penuh tekad, Ari dan timnya akhirnya sampai di luar pusat penelitian,
menyaksikan Gunung Bromo yang semakin terhantam oleh ledakan. Saat mereka berdiri di luar, meskipun wajah mereka penuh luka dan lelah, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Namun, mereka telah membawa harapan baru, harapan yang akan terus hidup meskipun dunia mereka hancur. Episode 10, Kebangkitan yang Baru. Dengan gunung yang terus mengguncang akibat ledakan besar, Ari dan timnya berlari secepat mungkin, menyusuri terowongan sempit yang mengarah keluar. Meskipun mereka berhasil keluar dari pusat penelitian, kehancuran yang ditinggalkan oleh ledakan membuat mereka merasa seolah mereka tidak pernah benar-benar aman. Mereka masih bisa merasakan getaran tanah yang menandakan bahwa ancaman belum berakhir. Ari terus memimpin, meskipun lelah, matanya penuh tekad. "Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya runtuh," katanya dengan suara tegas. Meskipun mereka tidak tahu apakah virus tersebut benar-benar dihentikan, setidaknya mereka tahu satu hal, mereka telah melakukan segala yang bisa mereka lakukan. Setelah berlari melewati hutan lebat di sekitar Gunung Bromo, tim akhirnya menemukan sebuah desa yang sepi. Mereka melihat tanda-tanda kehidupan yang hilang, rumah-rumah kosong, kendaraan yang terparkir, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ari tahu ini bukan pertanda baik. "Kita tidak tahu apakah ada yang selamat," katanya, meskipun tidak ada yang berbicara. Namun, di tengah kesunyian yang menakutkan itu, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Ternyata, ada sekelompok orang yang selamat, sebagian besar adalah warga desa yang berhasil bertahan hidup. Mereka merasa terkejut melihat Ari dan timnya, yang penuh dengan luka-luka dan kelelahan, namun mereka juga merasakan sebuah harapan yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. "Apa yang terjadi?" tanya salah seorang warga desa, dengan wajah penuh kecemasan. Ari menghela napas, mencoba untuk menjelaskan keadaan. "Kami berhasil menghentikan penyebaran virus, tetapi kita belum tahu apakah dunia ini bisa pulih sepenuhnya," katanya dengan suara penuh perasaan. Sementara itu, Sigit yang terluka mulai duduk di samping api unggun yang telah dibuat oleh warga desa. Wajahnya menunjukkan rasa lelah yang mendalam, tetapi di matanya masih ada secercah harapan. "Kami berjuang sampai titik darah penghabisan," kata Sigit pelan, mengingat semua yang telah mereka lewati. Ari memandang ke arah timnya, lalu ke warga desa yang sekarang mulai berkumpul. Meskipun dunia mereka hancur, dan meskipun mereka tidak tahu apakah virus ini benar-benar sudah berhenti, ada satu hal yang mereka tahu, mereka masih hidup. Mereka telah menghadapi kegelapan dan keluar dengan harapan baru. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai muncul di langit, Ari duduk di depan api unggun bersama timnya. Dunia mungkin telah berubah, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan bertahan. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu adalah awal dari kebangkitan yang baru. Dunia ini mungkin belum sepenuhnya pulih, namun ada harapan. Ada harapan untuk membangun kembali. Episode 11, Membangun Kembali. Pagi itu, setelah malam yang penuh dengan perenungan dan rasa lelah yang mendalam, Ari dan timnya memulai perjalanan baru. Mereka tahu dunia mereka telah hancur, namun tidak ada pilihan lain selain berjuang untuk membangunnya kembali. Mereka berkumpul dengan warga desa yang selamat, berusaha untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ari duduk bersama pemimpin desa, seorang pria tua yang bijaksana, Pak Widodo, yang telah berhasil menjaga kehidupan sebagian warga desa dari serangan zombie. "Kami tidak tahu apakah ada tempat aman yang tersisa," kata Pak Widodo, "namun, yang jelas kita harus mulai dari sini." Ari mengangguk. "Kita harus mencari cara untuk menghubungi pihak berwenang. Mungkin ada lebih banyak orang yang selamat. Kita juga harus memastikan bahwa virus ini benar-benar dihentikan. Kita tidak bisa membiarkan wabah ini menyebar lagi." Sigit, yang semakin pulih dari luka-lukanya, berjalan mendekat. "Kami akan membutuhkan lebih banyak persediaan. Stok makanan di desa ini sudah menipis," katanya dengan suara penuh tekad. "Tapi kami bisa membantu mencari sumber daya di sekitar sini." Tim mulai membagi tugas. Beberapa pergi untuk mencari makanan dan air bersih di sekitar desa, sementara yang lain berusaha mencari kendaraan yang bisa membawa mereka ke kota terdekat. Meski dunia mereka tidak lagi seperti dulu, mereka masih bisa berharap untuk menemukan jejak kehidupan lain di luar sana. Sementara itu, Ari kembali ke tempat di mana mereka pertama kali menemukan petunjuk tentang asal-usul virus. Ia ingin memastikan bahwa virus tersebut benar-benar dihentikan. Di dalam sisa-sisa laboratorium yang hancur, ia menemukan beberapa catatan yang lebih detail tentang eksperimen yang dilakukan oleh koruptor,
Ini adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar terjadi. Semua ini dimulai dari keserakahan, pikir Ari sambil memeriksa catatan yang rusak. Koruptor yang tidak hanya merusak negara, tapi juga umat manusia. Pada saat yang sama, Dani yang masih terluka, namun kuat semangatnya, memutuskan untuk memberikan kontribusinya. Kita harus kembali ke tempat-tempat yang rusak. Mencari lebih banyak bahan untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang terluka, katanya, memberikan ide yang mungkin membantu mereka bertahan lebih lama. Ari memandang timnya dan warga desa yang baru mereka temui. Meskipun semuanya terasa sulit, mereka telah melalui kegelapan bersama dan kini saling mendukung untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Ari tahu, meskipun dunia ini hancur, mereka memiliki satu hal yang lebih berharga dari segalanya, harapan. Di tengah kebingungan yang terus berlanjut, mereka memiliki satu tujuan yang jelas, bertahan hidup, membangun kembali, dan memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan terulang lagi. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang kembali menyala, mereka mulai bekerja bersama. Meskipun pertempuran mereka belum berakhir, mereka tahu satu hal, mereka akan terus berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Episode 12, Kehidupan Baru. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertempuran terakhir yang menghancurkan pusat penelitian dan Gunung Bromo. Ari dan timnya, bersama dengan warga desa yang selamat, telah bekerja keras untuk membangun kembali kehidupan mereka. Desa yang dulunya kosong kini mulai dipenuhi oleh aktivitas. Meskipun dunia masih belum pulih sepenuhnya, ada rasa harapan yang baru muncul. Ari kini berperan sebagai pemimpin bagi warga desa. Bersama dengan Pak Widodo, mereka membimbing para warga untuk memulai kembali kehidupan mereka, dari bertani, memelihara hewan, hingga memperbaiki rumah yang rusak. Meskipun banyak tantangan, mereka bekerja bersama dengan tekad yang kuat. Sigit, yang dulunya terluka parah, kini mulai sembuh dan membantu mengatur kelompok yang mencari lebih banyak persediaan di luar desa. Kita harus tetap waspada. Zombie-zombie itu bisa saja masih ada di luar sana, katanya, meskipun ada rasa harapan yang tersirat dalam kata-katanya. Dani, yang sempat sangat lemah, mulai kembali menjadi sosok yang kuat. Dia bersama tim medis desa membantu merawat para korban yang masih sakit dan terluka akibat virus. Meskipun mereka belum sepenuhnya aman, Dani tahu bahwa dengan kerja keras dan kerjasama, mereka bisa membangun dunia yang lebih baik. Namun, Ari tahu bahwa meskipun mereka mulai membangun kehidupan baru, ancaman dari luar masih ada. Kita harus memastikan bahwa kita siap menghadapi kemungkinan apapun. Kita tidak tahu apakah ada orang yang masih tertinggal di luar sana, atau bahkan zombie yang masih hidup, kata Ari, mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Suatu pagi, Ari dan Pak Widodo memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa yang lebih besar di luar sana, berharap untuk menemukan lebih banyak orang yang selamat dan membawa mereka kembali ke tempat yang aman. Mereka juga membawa pesan untuk pihak berwenang yang mungkin masih ada, berharap mereka bisa bekerja sama dalam membangun kembali masyarakat. Di perjalanan mereka menemukan beberapa bekas jejak yang menunjukkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang selamat. Ada tanda-tanda bahwa kelompok lain mungkin juga masih bertahan. Namun, saat mereka semakin mendekat, mereka melihat bahwa sebagian besar kota besar telah hancur, dengan reruntuhan bangunan yang mengingatkan mereka pada kengerian yang telah mereka alami. Di saat yang sama, Ari merenung. Walaupun dunia mereka telah berubah, dan meskipun ada banyak ketidakpastian di masa depan, ada satu hal yang pasti, harapan masih hidup. Mereka berhasil bertahan melalui kegelapan, dan mereka akan terus berjuang untuk memastikan bahwa masa depan lebih cerah bagi semua yang selamat. Dengan semangat baru, Ari dan timnya kembali ke desa untuk melanjutkan misi mereka, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghidupkan kembali apa yang telah hancur. Mereka tahu bahwa perjalanan panjang mereka belum berakhir, tetapi dengan setiap langkah, mereka semakin dekat untuk membangun dunia yang lebih baik dari sisa-sisa kehancuran yang mereka alami. Episode 13, Mencari Keadilan. Setelah beberapa minggu bekerja keras di desa yang mulai pulih, Ari dan timnya merasa bahwa dunia yang mereka bangun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang baru. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Dalam satu pertemuan penting, Ari mengetahui bahwa beberapa kelompok yang selamat mulai membangun kekuatan mereka sendiri, dan beberapa di antaranya mungkin tidak memiliki niat baik. Ari memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama timnya untuk menyelidiki lebih lanjut,
mencari tahu siapa yang mengendalikan kelompok-kelompok itu dan apakah mereka berpotensi menjadi ancaman bagi yang selamat lainnya. Dalam perjalanan mereka, Ari berbicara dengan Pak Widodo yang selalu memberi nasihat bijak. Kita tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, kata Pak Widodo, dengan matanya yang tajam mengingatkan Ari bahwa dunia yang rusak ini harus dibangun dengan fondasi moral yang kuat. Di perjalanan mereka menemukan lebih banyak kelompok yang selamat. Beberapa tanpa berusaha membangun peradaban yang lebih baik, namun ada juga kelompok yang tampaknya lebih fokus pada kekuasaan dan kontrol. Salah satu kelompok yang mereka temui ternyata telah membangun sebuah benteng kecil dan tampaknya dipimpin oleh seseorang yang memiliki latar belakang korupsi yang kuat sebelum wabah. Ari dan timnya mulai merasa cemas. Apa yang mereka temui bisa menjadi ancaman besar bagi masa depan yang mereka coba bangun. Mereka mendekati benteng tersebut dengan hati-hati, bersembunyi di antara reruntuhan kota yang hancur. Ari merasakan kegelisahan yang mendalam. Mereka perlu mendapatkan informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan. Dalam diam, mereka mengamati kelompok tersebut, memantau setiap pergerakan. Di malam hari, mereka melihat pemimpin kelompok tersebut, seorang pria bernama Budi, yang tampaknya memiliki pasukan bersenjata lengkap dan berencana untuk menaklukkan wilayah lebih luas. Ari tahu bahwa jika kelompok ini dibiarkan tumbuh, mereka bisa menjadi ancaman besar. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang memastikan bahwa orang-orang seperti Budi tidak mengulang sejarah kelam ini, kata Ari kepada timnya. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya dengan bijak. Ari menyusun rencana untuk mendekati Budi dan menghadapinya secara langsung, berharap bisa mengungkapkan niat buruknya dan mencegah potensi perang antar kelompok yang selamat. Meskipun situasinya penuh risiko, Ari dan timnya tahu bahwa langkah mereka ini bisa menentukan masa depan dunia yang sudah hancur. Kehidupan baru yang mereka coba bangun berada di ambang kehancuran kembali. Ari dan timnya harus bergerak cepat, mencari cara untuk melindungi semua yang telah mereka bangun sambil memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan tetap berdiri teguh. Di tengah kebingungan ini, Ari sadar satu hal, pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang memastikan bahwa dunia yang hancur ini memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, mereka melangkah lebih jauh, siap menghadapi tantangan besar yang akan datang. Episode 14, Menantang Kekuatan. Hari itu, Ari dan timnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu bahwa ancaman yang ada di sekitar mereka semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi mengabaikan kelompok seperti yang dipimpin oleh Budi. Meskipun Ari berusaha tetap tenang, perasaan cemas menyelimuti hatinya. Jika mereka tidak menghadapi Budi sekarang, kemungkinan besar kelompok tersebut akan mulai menguasai lebih banyak wilayah dan menyebarkan kekuasaan mereka dengan cara yang lebih kejam. Dengan hati-hati, Ari memimpin timnya menuju benteng yang dibangun oleh kelompok Budi. Mereka bergerak di malam hari, memanfaatkan kegelapan sebagai perlindungan. Setiap langkah mereka penuh dengan ketegangan. Mereka tahu bahwa jika mereka salah langkah, semuanya akan berakhir tragis. Sigit dan Dani berjalan di samping Ari, siap dengan senjata mereka, tetapi wajah mereka menunjukkan kelelahan dan kecemasan. Mereka telah berperang cukup lama, dan rasa takut akan hilangnya harapan semakin menghantui. Namun, meskipun begitu, semangat mereka tetap ada. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menghentikan kekuasaan tirani yang bisa menghancurkan apa yang sudah kita bangun, kata Sigit dengan suara berat. Saat mereka semakin dekat dengan benteng, Ari memberi isyarat untuk berhenti. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan bangunan besar yang hancur, mengamati setiap gerakan di dalam benteng. Pasukan yang ada tampak terorganisir dengan sangat baik, dan Budi terlihat mengawasi semuanya dari tempat yang lebih tinggi, seperti seorang raja yang mengendalikan segalanya. Ari tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan menghadapi Budi secara langsung. Mereka tidak bisa membiarkan tirani itu tumbuh. Kita harus berani sekarang. Tidak ada waktu lagi, katanya dengan tegas kepada timnya. Kita akan berbicara dengannya, mencari tahu apa yang dia inginkan, dan pastikan dia tahu bahwa kekuasaan seperti itu tidak akan diterima. Dengan tekad yang kuat, mereka memutuskan untuk mendekati benteng dengan lebih terbuka, berharap bisa bernegosiasi. Namun, saat mereka memasuki wilayah benteng, pasukan Budi mulai bergerak menuju mereka, siap untuk melawan. Tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Perang ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan tetap ada.
Ari dan timnya tahu bahwa jika mereka berhasil menghentikan Budi, mereka akan memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Mereka siap bertarung, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Sebuah keputusan besar harus diambil. Apakah mereka akan berhasil menggulingkan tirani, ataukah mereka akan menjadi bagian dari kehancuran yang lebih besar? Tak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, dan untuk dunia yang lebih adil. Episode 15, Puncak Perjuangan. Perang yang telah menunggu akhirnya tiba. Ari dan timnya telah mencapai titik yang tak bisa dihindari. Mereka berdiri di hadapan benteng yang dipenuhi oleh pasukan yang dipimpin oleh Budi, seorang pria yang telah membangun kekuasaan di atas ketakutan dan kekejaman. Tidak ada jalan mundur lagi. Ari dan timnya tahu bahwa ini adalah pertarungan yang akan menentukan bukan hanya nasib mereka, tetapi juga nasib seluruh umat manusia yang selamat. Pagi itu, udara terasa lebih tebal dari biasanya. Ketegangan yang mencekam membayangi setiap langkah mereka. Dengan senjata yang telah dipersiapkan dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mulai bergerak menuju benteng. Pasukan Budi, yang sudah mengantisipasi kedatangan mereka, mulai bergerak untuk menyambut mereka. Tembakan pertama terdengar keras, memecah kesunyian pagi, dan pertempuran pun dimulai. Ari, dengan penuh keberanian, memimpin timnya memasuki pertempuran, mengarahkan mereka untuk bertahan dan melawan serangan dari pasukan Budi. Sigit dan Dani, meskipun terluka dan lelah, tidak ragu untuk menghadapinya. Mereka tahu bahwa ini adalah titik akhir dari perjuangan mereka untuk keadilan dan kebebasan. Jangan biarkan mereka mendapatkan kemenangan ini, teriak Ari di tengah pertempuran yang semakin sengit. Kita bertarung bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan kita semua. Pertarungan berlangsung tanpa henti, dengan pasukan Budi yang terorganisir dan sangat ganas. Namun, meskipun jumlah mereka lebih banyak, Ari dan timnya menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka bertarung seperti mereka tidak memiliki sesuatu yang harus hilangkan, bahkan nyawa mereka sekalipun. Saat Ari dan timnya berhasil menembus beberapa garis pertahanan, mereka akhirnya bertemu dengan Budi. Pria yang dulu tampak sebagai seorang pemimpin yang kuat, kini terlihat lebih seperti sosok yang kehabisan daya, bersembunyi di balik kekuasaannya. Di hadapan Ari, Budi mencoba untuk mempertahankan kontrolnya dengan cara yang lebih kejam. Ini adalah dunia baru. Kau tidak bisa menghentikan kemajuan, kata Budi dengan suara yang keras, tetapi ada keraguan yang mulai muncul di matanya. Ari menatap Budi dengan tatapan tajam. Kemajuan yang kau buat adalah dengan menindas dan membunuh. Itu bukan kemajuan, itu kehancuran. Dengan kata-kata itu, Ari memberi perintah kepada timnya untuk maju dan merebut kendali. Dalam pertempuran yang menegangkan itu, Budi akhirnya jatuh. Keputusan besar telah dibuat, dan keadilan yang selama ini dicari akhirnya tercapai. Namun, meskipun kemenangan ini terasa pahit, Ari tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Membangun kembali dunia yang hancur akan memakan waktu, dan banyak yang harus diperbaiki. Tetapi setidaknya, mereka telah membuktikan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya. Setelah pertempuran, tim dan warga desa yang selamat merayakan kemenangan mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti di sini. Dunia ini mungkin telah hancur, tetapi mereka akan bekerja bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, peradaban yang didasarkan pada keadilan, kerjasama, dan harapan. Meskipun jalan panjang masih terbentang di depan mereka, Ari dan timnya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar menuju dunia yang lebih baik. Sebuah dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi, sebuah dunia yang mereka akan perjuangkan hingga titik darah penghabisan.